Halo cuy, selamat datang kembali di channel gua Arsatsu. Jadi di video kali ini gua bakal lanjutin lagi pembahasan info-info terbaru dari Ultraman Omega. Dan yaudah, langsung aja. Yang pertama, di sini kita sudah diperlihatkan dengan cast lainnya, yaitu Kosei Hoshimi yang diperankan oleh Yoshida Haruto. Jadi ini dia yang akan jadi partner MC kita, si Sorato Okida. Ya kita sebut aja Soroto lah, biar keren gitu. Atau bisa dibilang MC kedua lah. Kenapa dibilang MC kedua? Karena si Kosei ini memiliki peran penting yang dimana ia bisa mensummon si Rekines sama si Trigaron, dan juga dia yang memberikan nama Soroto dan Ultraman Omega. Dan di sini juga kita sudah ada sinopsis karakternya. Seorang makhluk bumi yang bertemu dan berteman dengan alien Omega atau Soroto. Ia bekerja paruh waktu sebagai penjaga gudang sambil memikirkan apa yang harus dilakukan dengan masa depannya. Ya intinya dia di sini masih bingung mau ngapain gitu. Entah mau jadi PT pengangguran tetap kayak kalian ataupun enggak gitu. Setelah bertemu Omega, Kosei yang baik hati terbuai oleh ketertarikan tulus alien amnesia itu terhadap bumi. Ia memutuskan untuk mendukung Omega terlibat dalam insiden kaiju dan memberi alien itu nama bumi, yaitu Sorato atau Soroto. Tak lama kemudian ia memperoleh kekuatan untuk mengendalikan sekutu Omega atau mitra kaiju yang disebut Meteo Kaiju. Jadi si Meteo Kaiju ini adalah teman si Omega ya, jadi bukan tipikal kaiju yang harus dijinakin dulu baru dapat kekuatannya gitu kayaknya. Berjuang berdampingan, ia dan Soroto memperdalam hubungan mereka dan membangun persahabatan antara penduduk bumi dan alien. Ya semoganya nanti relasinya itu bakal menarik ya, kayak Philip sama Shotaro. Kalau enggak ya Soma sama Hanto dah. Ya semoga aja mirip-mirip kayak mereka lah. Selain cast baru, ada juga penampakan dari foam armor dari Rekines dan Trigaron. Jadi di sini armornya itu setengah badan, mirip kayak Padoran armor. Untuk si Rekines di sini mendapatkan senjata berupa pedang, sedangkan si Trigaron itu berupa claw atau cakar. Dan pendapat gua gimana soal si perarmoran ini? Ya ini keren banget lah. Tapi kalau disuruh pilih mana, gua lebih milih Trigaron karena keren gitu. Ya bukan berarti si Rekines juga jelek ya. Rekines juga menurut gua keren, cuman ya kalau disuruh pilih, gua pilih Trigaron gitu. Ya itu sih cuman opini gua aja ya, just my opinion. Dan di sini juga kita dapat lihat bentuk monsternya sama mode sleep atau sleep mode-nya. Jadi sleep mode ini itu adalah mode sebelum disummon sama si Kosei, sekaligus cuan bagi Bandai tentunya. Dan si kaiju ini punya karakteristik tersendiri ya. Contohnya si Rekines itu punya kekuatan psikokinesis atau menggerakkan sesuatu tanpa memegangnya. Ya intinya gitulah. Dan sifat si Rekines itu ramah, baik, sopan gitu, dan juga udah nempel banget lah sama si Kosei. Nah kalau jadi armor, si Omega bakalan dapat kekuatan si psikokinesisnya, dan ditambah lagi si Omega dapat pedang yang namanya Rekines Caliber. Nah kalau si Trigaron itu dia punya keunggulan di kecepatan sama kekuatan, dan agresif juga. Kalau dari sifatnya sih bisa dibilang kebalikan dari Rekines sih. Trigaron itu sifatnya kasar sama liar gitu. Ya mirip kayak kucing oranye di IRL yang random banget kelakuannya. Ya mirip kayak gitulah kayaknya. Kalau dicocok logikan ya, ya nyambung aja lah. Lagian si Trigaron itu harimau kan, sama aja kayak kucing, cuman lebih gede aja. Jadi ya wajar aja kalau si Trigaron nanti bakalan kasar sama liar gitu ya. Ya namanya juga kucing coy. Ya itu sih cuman teori cocok logi gua aja, jangan dianggap serius lah. Dan sedikit rumor, heroin dari series kali ini katanya itu adalah Nanokahara alias Kana Oshinoko live action. Dan ya semoga aja bener ya kalau heroin series itu bakal si Kana ya. Tapi ya jangan terlalu berharap juga sih, karena ya ini masih rumor cuy. Tambahan info terakhir sebelum gua tutup nih video, yaitu mengenai mengapa si Ultraman Omega ini tuh berwarna merah ya, atau full merah gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu karena Masayoshi Takesue ingin membuat Ultraman yang menarik perhatian lah bisa dibilang. Kenapa ya? Karena sebelumnya belum ada Primary Ultra atau Primary Ultra yang full merah ya, tapi kan udah ada Jet Beta Smith sama Zerd bang. Nah si Jet Beta Smith itu kan cuman foam aja, jadi gak kehitung. Sedangkan si Zerd itu benar Primary Ultra, cuman kan bukan di series tapi di movie. Jadi ya itu dia sih mengapa si Ultraman Omega itu dijadiin full merah gitu. Dan kenapa jadi amnesia? Ya karena untuk memperluas cerita aja sih.
Ya itu sih yang gua tangkap dari wawancara Masayoshi Takesue. Dan ya itu doang sih kayaknya info-info dan rumornya. Ya sebenarnya sih masih ada ya, cuman ya gua bahas nanti aja lah. Dan ya udah segitu doang untuk kali ini. Gua Farsatsu pamit undur diri. Ciao.